Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan tahsin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, istiqomah, akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 275. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 276. Sebentar. 276. Salah Ya, buka dulu. Ya, baik, sudah terlihat. Ya. Baik, saya baca dulu. Nanti ditirukan lagi. Ibu-ibu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbish shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Mari. Yamhaqullahu riba wa yurbish shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Baik, kita lihat tajwidnya. Yamhaqu, mim sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah, dhammah. Kemudian Allahnya lam fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ar-riba, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai dengan ro, ada tasdidnya. Roknya dibaca double. Ba fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Wa yurbish sodaqot. As-sodaqot, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot.
Ditandai shotnya ada tasdidnya. Shotnya dibaca double. Qaf fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tabi'i. Kemudian la yuhibbu, lam fathah alif, juga mat tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Baknya dibaca double, ada tasdidnya. La yuhibbu. Nah, ingat, setiap huruf yang bertasdid itu kalau membacanya, ya, setiap huruf yang bertasdid membacanya harus ada tekanan biar kelihatan dobelnya. La yuhibbu. Nah, kecuali huruf nun tasdid dan mim tasdid. Kalau nun tasdid dan mim tasdid itu dibacanya gunnah atau mendengung. Ditahan 2 harokat. Tapi selain itu dibaca huruf bertasdid dibaca ada tekanan gitu. La yuhibbu kulla. Nah, ini kulla ada tekan lamnya. Kulla lam tasdid ya, dibaca double lamnya. Kaffa. Nah, kafarin asim. Faknya dibaca double ya. Ini tadi baknya dibaca double, lamnya dibaca double, faknya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian fa fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Kafarin asim. Kasroh ya sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat aris lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Yamhaku, menghapus. Ya. Allahu, Allah. Yamhaku, menghapus atau menghilangkan berkah. Allahu, Allah. Ar-riba, dari riba. Wa, dan yurbi, menyuburkan. Yurbi, menyuburkan. As-sodaqot, sedekah. Ya. Atau harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Wa, dan Allahu, Allah. La, tidak. Yuhibbu, menyukai. Dia menyukai. Kulla, setiap. Kafarin, yang ingkar. Ya. Yang sangat ingkar. Asimin, yang banyak berbuat dosa. Asimin, dari kata ismun. Ismun itu dosa. Baik, saya baca surah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ini ada catatan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Itu maksudnya memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan sedekah yaitu memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Dan memang sedekah itu kan
pahalanya ya dalam Al-Qur'an nanti di ayat-ayat bagian akhir ini nanti sedekah itu ibaratnya satu tangkai yang keluar 7 bulir ya, kemudian 7 bulir ada 100 tangkai dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menambah lagi sampai tidak yang dia kehendaki, yang tidak terbatas. Nah, kemudian juga ini Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa, yaitu maksudnya orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukan riba. Padahal ayat yang kemarin, ya 275 kemarin, sampai sebelum turun ayat surat Al-Baqarah ayat 275 ini, riba yang sudah terlanjur diambil, nggak apa-apa diambil. Gitu. Tapi setelah turun ayat ini, maka tidak boleh lagi. Oleh karenanya maka kalau misalnya kalau ada yang tetap ya ingkar, tetap bergelimang dalam keribaan ini, maka Allah akan memberikan dosa yang besar. Bahkan dosa riba itu kan eh, sama lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibunya sendiri. A'udzubillahi min Mendalik. dzalik, ya. Logikanya gimana ya Ustadz ya? Wallahu a'lam ini. Harta ya. Lah ya, riba ya. Jadi rentenir gitu ya. Riba memang riba itu saking besarnya dosanya itu dikatakan disebutkan dalam ajaran Islam itu malah lebih besar dosanya dibandingkan melebihi dosanya orang yang menggauli berzina dengan ibunya sendiri. Besar ya. Nggih, naudzubillahi min dzalik, nggih. Makanya tidak boleh memakan harta riba. riba. Pak Ustadz tanya bisa Pak Ustadz. Nggih, pripun? Monggo. Kalau di dalam PKK itu kan ada simpan pinjam. Nggih. Dan simpan pinjam itu dikenakan bunga 2,5% itu per bulan itu. Kira-kira halal enggak Pak Ustadz? Ya. Termasuk riba enggak maksudnya Bu? Ya, termasuk riba enggak gitu loh, Tat. Oke. Nah, ini ada yang keras, ada yang lunak. Yang keras ya setiap yang ada bunganya itu yang adalah riba. Riba. Setiap yang ada bunganya adalah riba. Nah, termasuk yang di bank, simpanan di bank gitu ya. PKK. Ya termasuk ya PKK, koperasi, BMT dan sebagainya. Nah, makanya kemudian berkembang ada koperasi syariah, ada BMT syariah, ada bank syariah. Nah, yang pengelolaannya itu dengan konsep bagi hasil. Nah, ini yang Ustadz penjelasannya. Yang menjadikan insya Allah menjadi tidak riba. Amin. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga kalau yang lunak itu misalnya koperasi tadi, itu koperasi itu kan bukan untuk kepentingan pribadi. Kan hasilnya itu kan untuk bersama-sama gitu ya. Sehingga ya karena tidak untuk kepentingan pribadi ya ada yang membolehkan, menghalalkan. Wallahu a'lam. Monggo ini mau yang mana yang diikuti. Nah, termasuk simpanan-simpanan yang ada di bank, di deposito, dan sebagainya. Itu kalau orang mendepositokan berarti memang cari
Cari keuntungan. Cari keuntungan ya. Nanti Misalnya saya mikir-mikir. yang di tabungan. Ya. Alhamdulillah saya belum pernah nyimpan uang di deposito. Saya Sama. setuju Saya kalau pilih deposito. juga. Karena yang akan disimpan di deposito nggak ada. Iya. Bukan gitu. Iya. Biasanya kalau ibu-ibu itu merasa ragu uang simpanan di bank dan sebagainya, bunganya maka ya dicoba dihitung-hitung bunganya kira-kira berapa, ya disedekahkan. Jadi tidak diambil. Itu yang insya Allah lebih Oh aman. gitu ya. Untuk menghilangkan gitu ya Pak Ustadz. Ya, karena Jadi kita bunganya disedekahkan. karena kita kan tidak bisa menyimpan uang itu di rumah. Di rumah betul. Kalau Mengamankan menyimpan saja. uang di rumah dari segi keamanan dan sebagainya, bukan keamanan dicuri orang. Kadang nanti lupa naruhnya saking lamanya naruh di mana nggak ingat Kayak gitu. Ya. Atau juga nanti disimpan di lemari, lupa lemarinya dimakan rayap, ya Uangnya juga. uangnya juga dimakan rayap misalnya. Wallahu alam ya. Itu makanya kita banyak bersedekah untuk membersihkan harta Ya, kita. berarti niatnya sedekah untuk membersihkan riba ngaten nggih Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Nah kalau niatnya nggak pakai begitu Pak, pokoknya asal sodako saja. Ya itu sama juga sama, insya Allah sama. Di dalam hati insya Allah sudah memiliki Termasuk niat. pikiran. Sudah termasuk niat. Maaf, mau tanya lagi Pak Ustadz. Oh, nggih, Bu Titi. Ini saya non sewu enggak pamer ya punya deposito sedikit. Nggih. Terus simpanan di PKK juga ada. Tapi kalau pembagian hasil setahun sekali. Mboknya menjelang Lebaran ya. Tabungnya saya ambil tapi bunganya saya serahkan kas. Nggih. Oh ya, sama disedekahkan. Oh nggih, itu ya sama disedekahkan. Alhamdulillah. Lalu untuk deposito saya serahkan ke masjid. Bolehkah itu, Dok? Boleh. Nggih, alhamdulillah insya Allah berkah bisa membersihkan ya dari harta yang ada. Nggih, masih. Enggak, nanti pada bersedekah nanti ini pondok tahfidznya juga masih butuh. Tapi alhamdulillah untuk pondok tahfidz di PCM Pian sudah digunakan untuk santri dari santri mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah tadi malam saya juga ngajar tahsin di pondok tahfidz pada sholat Isya. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat 277. 277. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawaz zakata Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Baik, innalladzina nun tasdid dibaca hunah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Lamnya alladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Zal kasroh ya sukun mat tabi'i. Alladzina ini kata sambung atau isim mausul. Amanu alif fathah berdiri mat tabi'i. Nun dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa amilus sholihati as-sholihati, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai shotnya dibaca ada tasdidnya, dibaca double. Shot fathah berdiri mat tabi'i, hak fathah berdiri mat tabi'i, wa aqamus sholata, qaf fathah alif mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. As-sholata, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai shotnya ada tasdidnya. Dibaca shotnya dibaca double. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa atawuz zakata, alif fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Az-zakata, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu za, ditandai za-nya ada tasdidnya. Dibaca double za-nya. Kaf fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Lahum ajruhum, mim tasdid, mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Ajruhum, jim sukun, bacaan kolkolah, huruf kolkolah, dibaca memantul. Ajruhum inda, mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Rabbihim, baknya dibaca double, ada tasdidnya, ya ditekan. Rabbihim. Nah, himnya wakof dan dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Jim, tanda wakof, boleh berhenti, juga boleh terus. Wala khaufun, lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Alaihim walahum, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Hum yahzanun, mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Nun dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, amanu, beriman, wa dan amilu, berbuat atau mereka mengerjakan, as-sholihati, kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan, wa dan aqomu, mereka mendirikan, as-sholata, sholat, wa dan atu, mereka menunaikan, az-zakata, zakat, la bagi, hum mereka, ajru, ganjaran, pahala, hum mereka, inda di sisi, Robbi Tuhan, him mereka.
Wa Sip. dan la tidak, khaufun rasa takut atau khawatir, ala atas, him mereka, wa dan la tidak, hum mereka, yahzanun mereka bersedih hati. Nggih, Ustaz tanya tak. Nggih, ini yahzanun ini akar katanya apa, Pak? Kemudian khauf dan yahzan itu selalu beriringan ya, tak kata Nggih, itu. betul. Nggih. La, Maknanya la nggih, khaufun wala yahzanun. tahzan. ya Pak. Khauf ini ya dari khawafa ya. Kalau yahzanun dari khazan, khazanun. Ya, dari kata yang artinya bersedih hati. Kalau khauf itu takut, khawatir. Kalau khazan itu sedih. La tahzan. La tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kami. Itu kan ada itu kan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya karena Allah itu bersama kita. Ya, hazan ya. Hazanun. Ini dari kata akar katanya. Baik. Kita artikan surat ayat 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi insya Allah orang-orang yang seperti disebutkan dalam ayat ini, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan-kebajikan, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang tidak bisa terhitung ya pahalanya. Dan mereka juga akan mereka juga tidak akan memiliki rasa khawatir. Khawatir hartanya habis dan juga tidak bersedih hati. Orang yang gemar bersedekah itu hatinya akan merasa plong gitu ya, merasa puas, merasa puasnya bukan puas puas kemudian sombong, riya, tidak. Bahagia di dalamnya, Pak. Ya, di dalam hati itu bahagia. Oleh karenanya, Ibu, salah satu terapi obat dari sakit, baik itu sakit jasmani maupun sakit rohani, itu adalah sedekah. Sedekah. Itu akan kenapa? Hubungannya apa? Hubungannya adalah hati, batin manusia itu menjadi merasa plong, merasa puas, merasa senang. Dan juga tenang. Dengan hati tenang, senang, puas, maka ini akan memiliki efek ya untuk bisa menyembuhkan sakit yang diderita. Pak Ustadz mau nanya boleh, Pak? Iya, boleh. Nah, sekarang ini kan marak, Pak. Itu jualan via online, GoFood dan sejenisnya. Nah, kalau dilihat-lihat dari daftar harga, tentu kayaknya lebih mahal kalau kita belinya lewat GoFood itu. Tetapi dengan mengingat bahwa kita ingin bersedekah kepada yang mengantarkan, terus kita membelinya. Apakah itu ada nilai sedekahnya, Pak? Matur nuwun. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita. Ya, kalau niat kita itu kok ingin ya kasihan itu yang jualan online, yang mengantarkan ya yang online itu yang GoSend, GoFood dan sebagainya itu kok
ingin bersedekah dengan mereka, ya insya Allah itu juga bernilai sodakoh. Ya. Alhamdulillah. Ya termasuk misalnya Bu Aning parkir ya ke pasar dan sebagainya. Parkir sepeda motor kan 2.000, mobil kan 3.000. Ya kalau mobil ya udah kasih 5.000, nggak usah dikembalikan gitu. Misalnya itu juga ini ya termasuk bersedekah. Selama niatnya bukan sombong sih, Pak. Iya, ya itu lebih baik ya. Jadi tukang parkir. Tapi yang kalau kita tukang parkir yang beneran gitu ya. Nggih, Pak. Bukan tukang pala. Bukan tukang pala. Pak, mau tanya Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Monggo, sinten iki? Bu Muslikah Pak Ustadz. Bu Muslikah, monggo. Nggih. Nyun sewu Pak Ustadz, ini saya kaitkan dengan tadi hutang Pak Ustadz. Ini kita menghindari menghindari riba itu loh Pak Ustadz. Namanya orang kan kadang-kadang punya kebutuhan mendesak nih Pak Ustadz. Nah itu kalau kita pinjam hutang dengan saudara, apakah itu termasuk sedekah? Maksudnya hutang pinjaman itu nanti tanpa bunga terus dikembalikan. Nah itu apakah juga termasuk sedekah ya Pak Ustadz? Walaupun nanti dikembalikan. Soalnya saya pernah dengar itu gini, tapi saya bingung. Sedekah yang paling baik, sedekah yang utama apa-apa gitu loh. Itu adalah membayar hutang. Lah itu maksudnya gimana? Pernah gitu, tapi saya bingung itu maksudnya apa. Itu Pak Ustadz, matur nuwun. Ya, baik. Ya, ini mungkin beda persepsi ya. Ya, kalau membayar hutang itu bukan sedekah, tapi itu adalah kewajiban. Maka itu adalah suatu perbuatan yang utama. Seutama perbuatan itu adalah segera membayar hutangnya. Makanya ada termasuk ajaran dalam Islam itu adalah menyegerakan membayar hutang. Yaitu maksudnya menyegerakan membayar hutang ketika sudah ada. Gitu. Kan kadang orang itu tidak mengutamakan untuk segera membayar hutang ketika ada, tetapi untuk keperluan yang lain dulu. Termasuk Nyun Sewu. Kalau gini, kalau misalnya untuk zakat mal itu maksudnya didahulukan membayar hutang dulu ya Pak Ustadz. Iya. Oh, gitu ya. Kalau masih punya hutang, ya dihitung dulu hutangnya berapa, dibayarkan dulu. Karena nanti kalau sudah dibayarkan hutangnya ternyata tidak mencapai nisab, ya berarti belum wajib zakat. Oh gitu. Oh, nggih. Jadi kewajiban-kewajiban harus dibayarkan. Oh gitu. Oh ya, langsung tadi kalau meminjami saudara gitu itu termasuk sedekah atau bukan Pak? Ya, bisa dikatakan bersedekah dan juga menolong saudara. Karena menghindari dari riba Pak Ustadz. Kalau nggak dipinjami dia nanti kan ke bank gitu loh Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, itu berarti termasuk dalam ta'awun ya, menolong, apalagi menolong saudaranya itu lebih utama. Kita berinfak, bersedekah itu lebih diutamakan kepada saudara-saudaranya. Ya. Pak Ustadz, matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami. Baik, kita lanjutkan lagi. Satu ayat lagi, 278. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma
Mu'minin. Baik, kita lihat tajwidnya. Ya fathah alif. Ya fathah berdiri, mat tobi'i. Tapi ketemu alif jadinya. Ya fathah berdiri, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif, ya, maka di kata yang berbeda, meskipun ini gandeng, tapi katanya berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang, boleh 5 harokat, boleh 2 harokat. Ayyuhal, kaknya dibaca double ya. Ayyuhalladzina. Alladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Zal kasroh, ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Alladzina, kata sambung. Amanut, alif fathah berdiri, mat tobi'i. Kemudian ittaqullaha, taknya dibaca double, ada tasdidnya. Nah, karena bertemu dengan huruf yang bertasdid atau sukun, maka amanu harusnya nunnya nun domah wawu, sukun harusnya. Tapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang berharokat tasdid atau sukun, maka langsung masuk amanut taqullaha. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya domah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i. Wadaru ma ra domah wawu sukun, mat tobi'i. Mim fathah alif, mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Baqiya minar riba. Ar-riba, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai ro-nya ada tasdidnya, ro-nya dibaca double. Ba fathah berdiri, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Ditandai dengan ada tanda coret ya di atas yang tipis. Kalau tebal itu mat wajib mutasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. In kuntum mu'minin. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, juga bacaan ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mutamatsilain atau idgham mimi, atau sering disebut juga idgham mislain gitu ya. Jadi in kuntum, jadi ikhfa samar-samar. Kemudian ini gunnah dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian mu'minin, nun kasroh ya sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Ya wahai ayyuha, orang-orang yang ya bukan orang-orang yang ya ayyuha, ini sering diartikan satu kata ya. Ya ayyuha ini untuk penekanan saja. Wahai ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang amanu, beriman, ittaqu, bertakwalah atau takutlah kalian. Allah, wa dan zaru, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ma, apa yang baqiya, tersisa,
baqiya tersisa min dari ar-riba riba in jika kun ada ya tum kalian ya, kun ini kana ya kun ya ada tum kalian mukminin orang-orang yang beriman. Saya baca ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Ini ada asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah mulai ayat 278 sampai 279. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Bani Mughirah mengadu kepada gubernur Mekah Atab bin Usaid bahwa mereka mengutangkan harta kepada Bani Amr bin Auf dari penduduk Saqif. Kemudian Bani Amr bin Auf meminta penyelesaian tagihan riba mereka. Atas konflik ini, Atab mengirim surat laporan kepada Rasulullah. Sebagai jawaban, turunlah kedua ayat ini. Ya. Jadi seperti mulai ayat 275 ya, tadi sudah saya sampaikan, sejak riba itu sejak turun ayat ini sebelumnya itu yang sudah diambil nggak apa-apa diambil ya, tidak dikembalikan. Tetapi setelah turun ayat 275 tentang riba ini maka sudah tidak boleh lagi, haram. Nah, oleh karenanya maka di dalam ayat 278 ini ya, ini apa diperintahkan kalau memang orang-orang beriman maka takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba itu. Maksudnya ya yang belum lunas kan, belum lunas itu ribanya jangan ditagih. Jadi hutangnya ya dikembalikan pokok hutangnya saja. Yang lebihannya ya yang bunganya jangan diminta atau tidak boleh di. Kalau kita yang pinjam ke bank Pak Ustadz. Kalau kita yang pinjam di bank, nah ini juga tadi itu ruwet itu. Ya, makanya tadi saya juga saya jawab mau dijawab saklek atau mau dijawab lunak gitu ya. Ya. Karena kalau kita pinjam ya sekarang ini tadi apa? Ya, ke syariah. Ya bank syariah itu kan istilahnya itu Pak, mugorobah atau apa? Dan juga apa ada bagi hasil dan sebagainya. Jadi ya, jadi sekali lagi ini akan kembali kepada masing-masing kita ya, masing-masing orang. Ada yang memang pokoknya nggak mau yang namanya berurusan dengan bank ada. Sehingga kemarin beberapa teman jamaah itu ada yang dulunya apa hutang pinjam termasuk untuk apa untuk kredit rumah, maka kemudian langsung pada dilunasi semua gitu. Karena apa tidak mau apa berurusan dengan bank. Ada yang seperti itu. Termasuk ada kan yang kerja di bank kemudian resign keluar karena tidak mau terlibat karena tidak mau terlibat dengan apa ya yang menurut mereka adalah riba. Jadi nah, ini kalau Ustaz pinjal malah bunganya banyak. Lama. Pinjal. Enggak ya. Kalau kita pinjam di bank dan termasuk bank syariah ya, itu juga yang bahasanya bukan bunga. Kalau di bank iya tetap. Tapi juga ada kelebihan yang harus dibayar.
Nah, oleh karenanya maka ya monggo kembali kepada masing-masing kita. Masing-masing. Kalau kita bisa ya berusaha tidak menggunakan, ya itu lebih baik. Tapi kalau nggak utang, nggak sekolah. Iya. Lah ini saya juga masih punya hutang terus ini. SK saya itu nggak lulus ini. Ini Pak Ustadz. Pensiun Pak Ustadz. Menyekolahkan SK Pak Ustadz. Sampai cerdas S3. Kalau udah pensiun nanti kan lunas. Ya itu bahkan ada kemarin teman ada yang cerita bahkan sampai pensiunnya, SK pensiunnya juga nggak pulang. Sekolah terus. Pinter. Ya, oke. Jadi sekali lagi kembali kepada kita, yang monggo mau pertanyaan yang tadi mau dijawab saklek atau mau dijawab dengan apa ya, dengan logika-logika yang dikondisikan apa sesuai dengan kondisi sekarang. Ada yang makanya sekarang ada bank syariah itu untuk memadai, untuk membantu bagi umat Islam ya, dengan bank syariah itu mudah-mudahan insya Allah apa yang transaksi kita lakukan di bank syariah itu tidak termasuk riba, mudah-mudahan. Ya, wallahu a'lam ya. Dan juga tadi ya, untuk membersihkan harta-harta kita maka bersedekah, kemudian zakat, ya membayarkan zakatnya. Biar zakat itu kan ya tuzak untuk membersihkan harta kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara cukup dulu ya, pagi hari ini sampai di surat Al-Baqarah ayat 278. Insya Allah tilawah kita lanjutkan lagi besok Sabtu, insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurmati sudah sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita tutup. Shadaqallahul azim. Demikian tahsin kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.